Ini berawal dari viralnya video tentang penggandaan uang atau menarik uang dari satu tempat ke kotak gitu. Itu viralnya tanggal 18 Maret 2021. Dan berdasarkan pengakuan dukun gondrong ini atau dukun H ya, inisial H, ini dia merekam aksinya itu diperkirakan tanggal 4 Maret 2021 yang merekam istrinya, dan dia merekam atau beratraksi penggandaan uang atau penarikan uang itu di hadapan pasiennya dan teman-temannya. Ini sekongkol nih teman-temannya ini. Ini sedang kita lakukan pendalaman keterlibatan teman-temannya terkait dengan aksi penipuannya. Jadi aksi ini dilakukan oleh dukun H ini atau dukun gondrong ini ditujukan agar pasien itu semakin tertarik berobat dengan dia. Pasien merasa bahwa dia berobat pada orang yang sakti atau orang pintar, gitu. Orang yang mengerti pengobatan, orang yang mengerti tentang spiritual dan magis. Dan dia juga selain beraksi penggandaan uang, dia juga menampilkan barang-barang yang unik, yang mengarah kepada mistik ya. Ada jenglot ya, kemudian ada kuku harimau, kemudian ada keris-keris yang dia bilang nih sakti gitu ya, atau punya kekuatan magic gitu, magis gitu. Pedang dan lain-lain dia pajang di rumahnya itu. Bahkan ada barang-barang juga yang sebenarnya barang biasa, tapi dia katakan ini memiliki kesaktian, seperti kaca, korek api dan lain-lain, obat tetes mata dan lain-lain. Itu dibilang memiliki kesaktian. Ya, gimana sih waktu itu ngambil video yang banyak uang yang kemudian dibilang penggandaan? Oh itu, ya. Jadi suatu ketika saya lagi iseng, saya ambil kotak itu sama uang monopoli, Bu. Ya cuma trik sulap, Ibu. Nggak sungguhan. Begitu saya bisa itu aja, ya udah saya praktekin untuk diperlihatkan ke video itu. Ya, setelah saya tahu dicari polisi, saya suruh bakar keluarga saya, Bu. Kotaknya sama mainannya dibakar. Dibakar. Yang bakar juga keluarga saya. Supaya apa dibakar? Saya juga nggak tahu, yang jelas saya perintahkan yang bakar saya, Bu. Ya dibakar, habis semua. Kotak-kotaknya juga, uang mainannya juga dibakar. Pak Herman yang memerintahkan dibakar ya? Iya, ke keluarga. Biar apa? Ya biar hilang. Asal usul dipanggil Ustadz Gondrong itu seperti apa sih? Saya juga nggak tahu, yang jelas tamu manggil saya Ustadz, Ibu. Saya nggak bilang diri saya Ustadz, Ibu. Gitu? Iya. Orang itu bilang saya Ustadz, dari mana, tolong saya, gitu aja. Saya nggak bilang kamu harus saya paksa atau bagaimana kamu manggil saya Ustadz, nggak ada, Ibu. Demi Allah nggak ada itu. Tapi kamu nggak pernah menjelaskan saya ini bukan Ustadz. Udah, Ibu. Gitu. Tapi mereka bingung, nggak percaya, Ibu. Yang datang kan terlalu banyak, Ibu. Ya, orang itu selalu rahim ke rumah saya. Ya, saya udah bilang kan dia jangan panggil saya, tetap aja. Kita cari korban-korbannya, ternyata kita dapatkan. Ada 5 korban yang sudah melapor. Dan beragam, dia merasa tertipunya. Ada yang minta diobati, ya, sakit keras. Seorang ibu, ya, seorang ibu-ibu tua lah, ya, sakit keras. Sampai dia belum bisa bangkit dari tempat tidur sampai saat ini. Ternyata diobati sama si dukun H ini. Ya, sampai sekarang nggak kunjung sembuh. Kami tanyakan apa yang kamu lakukan dalam pengobatan itu. Pak, saya hanya memberikan obat herbal, harganya 20.000 di toko A, gitu. Di suatu toko lah ya, gitu. Jadi bukan dari dia? Bukan, dia beli harganya 20.000 herbal. Saya kasih aja sama dia, sembuh syukur, nggak sembuh ya nggak tahu lah Pak, gitu kan. Pokoknya coba-coba aja dia. Kemudian ada lagi yang ingin minta pengasihan, seseorang yang
ingin usahanya ya, di bidang otomotif lah, bengkel bukan otomotif, ingin laris gitu. Dikasih air minum, air minum disuruh mandi, kemudian disiram-siram ke pekarangan tempat usahanya. Sampai sekarang bukannya laku malah banyak, malah sepi, ya, sepi, merasa tertipu, ya. Dan ketika ada kasus seperti ini, ternyata yang melakukan adalah dukunnya, nah, dia melaporkan ke kita. Ada lagi yang usaha rumah makan, ya, rumah makan, ya sama, dikasih air putih, disuruh mandi, terus ciprat-cipratin lagi di tempat usahanya, gitu. Kemudian ada yang ingin kebal, yang ingin kebal mahal nih bayarannya, nggak tahu dia kebal untuk apa itu ya. Untuk kebal, dikasih air putih juga, diminum, suruh diminum. Terus sampai sekarang ya apa yang diobati, apa yang dikasih jadikan obat itu nggak ada punya manfaat apapun. Nggak ada manfaat lah, nggak berpengaruh terhadap apa yang diinginkan gitu. Hari mereka melapor ke kami. Tapi punya ide untuk yang mempertunjukkan seolah-olah kamu punya kesaktian itu dari mana? Itu cuma ngehibur Bu, cuma trik. Cuma trik sulap aja. Kan tujuannya untuk apa tujuannya? Untuk sulap, untuk nanti ini hebat ya pasien. Tapi keburu ketahuan Ibu. Nah, ide itu kamu muncul dari mana? Dari hati saya Ibu. Dari hati saya aja, cuma hiburan. Berarti sebenarnya Pak Herman nggak punya kesaktian apa-apa? Enggak Ibu. Nggak punya apa-apa. Nggak pernah belajar apa mungkin? Enggak Ibu. Ya sholatnya nggak bisa Ibu, baca sholat, baca selawatannya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ketika pasien datang, yang kamu lakukan apa ke pasien itu? Tergantung dia Ibu. Tergantung dia maunya gimana. Dia paling minta bantu Pak Ustadz. Kalau dia bilang Pak Ustadz bantu saya, dagang saya lagi sepi Pak Ustadz. Itu aja Ibu. Ya usaha saya lagi ngedrop, tolong bantu doanya gitu kan. Udah gitu aja. Yang kamu lakuin apa? Udah doa aja, air putih Bu. Yang kemarin di botol tuh. Itu aja. Yang kemarin botol yang di sini, yang kedua aja. Botol aqua. Itu aja. Kasih air udah pulang. Doanya apa? Baca Fatihah aja Bu. Udah itu aja. Gitu aja. Iya. Yang satu Herman, satu lagi Hermanto. Oh, Herman dan Ini masih dalam penyelidikan. Siapa nama dia sebenarnya, terus kenapa dia membuat KTP sampai 2 dan namanya berbeda, ini masih dalam penyelidikan. Kalau yang jelas ya, kalau ada unsur kesengajaan di dalamnya dia membuat nama yang berbeda, maka bisa kita katakan bahwa ada unsur pemalsuan ya data di dokumen yang otentik gitu. itu kemarin ada 2 KTP. Ya. Itu TP yang mati itu yang pertama itu. TP kedua itu yang asli daerah saya tinggal Ujung Harapan di Mertua Ibu. Yang pertama yang mana? Yang pertama di Ibu. Iya, yang namanya apa? Namanya ini Bu, Irwan. Hah? Hermawan. Hermawan. Iya. Hermawan. Iya. Terus yang KTP kedua? Yang aslinya Ibu. Yang aslinya apa? Herman Ibu. Herman. Iya Ibu. Bukannya Hermanto ya? Hermanto? Hermanto enggak Ibu. Nggak tahu. Nggak tahu, cuma ini aja Herman aja, ibu saya ngasih nama. Hermawan sama Herman. Iya. Kenapa bisa ada 2 begitu? Nggak tahu itu TP dulu itu ibu saya ngasih nama. Mungkin ada yang kesalahan teknis Ibu. Hah? Ada kesalahan, mungkin nggak tahu dari gimana, jelas nggak tahu. Saya yang jelas KTP itu udah mati, masih yang lebar itu belum itu Bu. Kalau yang baru ini asli udah ketemu, dia punya kakak keluarga saya. Ya makanya dibikin ini yang asli. Bagaimana sih awalnya si anak ini bisa kok mau kawin dengan si gondrong ini gitu? Maaf ya, jadi memang
kalau tidak salah neneknya atau ibunya ya, saya lupa ya. Itu keluarga ya, maaf. Saya sebut keluarganya dari istrinya ini pernah berobat ke dukun H nih. Ya. Ternyata sembuh. Gitu. Saya bilang, kenapa sembuh? Saya juga nggak tahu Pak, sembuh katanya. Pokoknya saya kasih obatnya juga herbal yang saya beli dari tempat lain, terus sembuh gitu. Terus kamu kasih mantra apa? Jampi-jampi apa? Enggak Pak, saya kasih mantra ya Al-Fatihah saja. Al-Fatihah, kemudian surat yang saya hafal itu surat Al-Lahab. Tabat yada abil lahabi watab ma'agna anhu maluhu wa makasab, dia bilang gitu. Gitu. Itu aja yang saya hafal. Yang saya baca juga itu juga ke ini, dengan harapan sembuh lah gitu. Tapi intinya saya juga nggak yakin itu sembuh. Tapi ya sembuh. Setelah sembuh, ya dia minta melamar anaknya. Kemudian saya dianggap sakti gitu ya, dianggap memiliki kemampuan khusus gitu. Kemudian dia juga menjanjikan ya, dukun H ini menjanjikan juga untuk memberikan tanah dan lain-lain lah kepada mertuanya. Akhirnya mertuanya ini karena takutnya, karena iming-imingnya, akhirnya merestui itu anaknya dinikahkan, menikah dengan Ustadz Haji Gondrong ini. Haji Gondrong, dukun Gondrong atau dukun H ini. Makanya setelah disembuhkan keluarga dari istrinya ini, maka dia melamar langsung istrinya saat itu. Istri itu? Saya suka sama suka Ibu. Dia suka, saya suka Ibu. Antara Ketemu di mana tuh? waktu masih sekolah Ibu. Waktu sekolah? Iya, enggak, beda. Oh, iya lewat depan rumah saya Ibu, jaraknya nggak jauh Ibu. Nah, dia kan umur berapa waktu itu? Lahir 2000, dia lahir 2002 Ibu. Umur 14, 15 ya? 16 Ibu. Hah? Saya nikah waktu 16 jalan ya. 16 tahun? Iya, 16 jalan, 17 waktu nikah. Awal ketemunya boleh diceritain kayak gimana sih? Ya, saya ada yang sakit keluarganya dia, saya obatin Ibu. Saya obatin, dia datang, saya dipanggil ke rumah neneknya. Saya ketemu dia suka, saya suka. 1 minggu saya kenal, 1 bulan ya minta dilamar. Gitu. Sama keluarga saya. Sama sepakat. Minta ditikahkan. Gitu aja. Udah kesepakatan orang tua Ibu. Antara keluarga dan keluarga Ibu. Iya. Ya, utangnya akan saya lunasin. Sama rumah, tapi rumah saya saat ini belum punya saya Ibu. Cuma utang aja yang saya lunasin Ibu. Utangnya emang berapa? Ya hampir 50 lebih Bu. Utang ke siapa? Utang mertua ke orang. Ya, saya janji akan saya lunasi. Sudah dilunasi? Udah Ibu. Kenapa bisa menjanjikan seperti itu waktu Ya itu? nggak apa-apa, saya kasihan Ibu, cuma kasihan aja. Nggak Tapi dapat. memang saat itu ada uang ya? Nggak ada Ibu, cicil Ibu. Cicil? Iya sedikit-sedikit Ibu, nggak sekaligus. Utang mertua ke siapa emang? Rentenir Ibu. Rentenir? Iya utang-utang kampung gitu. Heeh. Nggak jelas utangnya. Iya utangnya ya nggak satu orang aja banyak. Mungkin kebutuhan ekonomi kali Ibu ya, saya juga nggak tahu Ibu. Waktu itu kan saya baru kenal gitu, tahun 2018 saya nikah.